belum kepikiran bikin setnya, misalnya abis lagu ini ngomongnya gini dulu, nggak kepikiran, jadi masih kayak next song kayak gitu. Kayak di karaoke. Tapi ini menarik karena dari situ Joe tahu akhirnya harus memikirkan set list. Iya, itu Bang kira. Oke. Ini menarik karena saya belum pernah nonton tour rapper. Mudah-mudahan nanti ada di Jakarta atau sekitar sini aja ya, yang kedua ini ya. Oke, kita sebelum ngobrol lagi, nanti kita akan ngobrolin tentang 2019 dengan Jomil. Kita mau puterin lagi satu lagu dari Jomil. Track berapa nih Jo? Dari mixtape ini Jo? Hip hopper deh Bang. Hip hopper. Hip hopper. Nomor 5 apa 6 gitu Bang. Coba cek Mas Ari. Hip hopper. Oke. Apa nih hip hopper? Kenapa menamai track ini dengan hip hopper? Karena gue ngerasa 2018 tuh tahunnya hip hop, dan gue ngerasa kayak banyak anak-anak hip hop yang muncul dan nunjukin bobroknya hip hop gitu, kayak apa dikit baper gitu, jadi di lain-lain gue bilang hip hopper, kalian sedikit dan mudah baper, kalian sedikit dan mudah maki, siapapun yang tak sesuai hati. Itu yang gue pengen sampaikan sih. Kayak lu baru bikin karya dikit udah cepet banget bapernya, ngedis kanan ngedis kiri, kayak nggak maju gitu loh. Skenanya tuh cuma berkutat sekitaran dis. Emang secara promosi dapat nih orang saling bahas kan, tapi sebenarnya secara genre nggak ada sumbangsi yang diberikan pada genre tersebut tuh jangka panjang sebenernya. Betul, ya benar, setuju. Banyak hip hopper yang mengaku hip hop, tapi seperti yang Joe bilang, this one goes up, all the hip hopper, jangan baper, the Majors Radio, Jomil ya, nggak kelihatan dari sini. Oke. Kita masih ngomongin tentang Jomilian, dimana setelah kemarin 2018 Tour Bombardir, 2019 akan merilis dalam rilisan fisik dan kembali akan tour lagi. Oke, sebenarnya seberapa cinta sih lo sama hip hop Jo? Sebenarnya kalau sama hip hop gue emang cinta Bang, tapi gue sebenarnya suka sama musik sih sebenarnya Bang. Gue suka sama musik, gue benar-benar ikutin, nggak banyak genre sih, tapi kayak gue nggak cuma dengerin hip hop, tapi kayak gue ngikutin lagu-lagu zaman dulu juga. Jadi intinya kayak gue seneng dengan musik sih, dan gue senang eksplorasi, dan gue pengen kayak taste-nya gue ini gue masukin dalam hip hop. Itu sih yang gue pengen ini. Yang pengen, jadi sebenarnya Joe ini adalah seorang musisi ya. Kalau bisa dibilang musisi karena rapper juga musisi dong, karena kan hidupnya dari musik ya gitu kan. Musisi bener juga. Oke Jo, ini ada yang sudah nonton nih, Muhammad Fahri Kafabi, selamat malam. Nggak ada suaranya, masa sih? Ada suaranya Pak? Tadi Mas sebelum siaran. Oh itu sebelum siaran memang, kalau sebelum siaran. Oh iya tadi sebelum siaran. Syarat tuh Ipang Brain, terus Gary Dirty. Gary Dirty. Bang Jo, sekali-kali featuring sama Krobar. Ada rencana nggak? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada rencana. Tapi sadis ya, bener loh. Baru ingat nih Krobar sama Jomil. Dua-duanya serem nih. Gak kepikiran tuh, banyak yang bilang kayak Krobar, Bang Ucok Komisai. Tapi kayak kagak kepikiran sih Bang. Belum kepikiran featuring dengan mereka ya. Belum kepikiran bikin lagu apa gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti ya kalau Gary Dirty pengen dengerin suatu saat lah, tenanglah. Memoy Rap, terima kasih juga sudah stay tune. Wisnu Endris minta Flavor Effect Mania tadi udah ya. Kemudian ada juga AYD GLP, siapa nih namanya? Prayo Gope. Ini mulai apa dari tadi? Udah dari jam 8 lah. Prayoga B, terima kasih sudah stay tune. Buat yang lain silakan ya, kalau mau buat rapper-rapper lain yang juga merilis album, silakan datang ke Boombox seperti Jomil. Kita akan ngobrol tentang musik hip hop dan hip hop kalian yang sudah kalian dalami selama ini. Oke, kita balik lagi ke Jomil setelah tour, setelah merilis album. Sebenarnya kalau boleh tahu dari awal Jomil sebagai rapper sudah merilis berapa album, mixtape atau apa? Kalau pribadi sendiri sih ada 11 rilisan Bang. Itu termasuk 11 mini album, ada album, terus ada mixtape kayak gitu. God damn. 11 rilisan. 11 rilisan termasuk mixtape, mini album, termasuk album.
Gila, 11 rilisan dalam jangka waktu berapa tuh? Dari 2000, sebenarnya rilisnya tuh benar-benar rilis dari 2016 itu baru mulai rilis. 2019 udah 11 rilisan. Gacor. Oke, ini patut dicontoh teman-teman. Seperti Pak Jokowi bilang, kerja. Ngomongin Jokowi lagi. Kita nggak ngomongin politik ya, tapi pokoknya sama aja frasanya, kerja. Walaupun bikin lagu tuh nggak gampang, karena menurut saya butuh passion, butuh konsentrasi, butuh komitmen yang tinggi. Betul, ya. Komitmen yang tinggi ya. Oke, dalam penulisan lirik, Jomil ini lirik-liriknya boleh dibilang cerdas menurut beberapa teman saya. Menurut saya juga Jomil ini cerdas nih. Ya, karena gini, kalau banyak orang bilang, wah rapper jangan sama rapper tuh suka mabok lah, musisi itu kan nggak bener lah, apalagi zaman dulu orang-orang tua zaman dulu sangat susah kan untuk menerima lu deketin cewek aja, apa pekerjaan lo? Wah gitu, bapaknya udah mengintimidasi kita gitu. Nah ini menurut saya juga paradigma ini masih melekat gitu, kalau bahwa rapper itu nggak bener gitu. Padahal sebenarnya menurut saya rapper itu cerdas, karena dia harus merangkum semuanya dengan kata-kata yang boleh dibilang nggak sedikit gitu. Iya kan. Nah kalau Jomil sendiri penulisan lirik, lo bisa menulis lirik seperti itu tuh, lo siapa sih inspirasi penulisan lirik lo? Eminem udah pasti lo. Jadi dulu tuh awal-awal si Randi sih yang benar-benar ngajarin struktur dasar rap kayak gitu, benar-benar fondasi awal cari kayak kalau mau belajar lirik kemana ya pasti ke musik rap dong. Jadi akhirnya saya mulai dalamin lagu rap, terus benar-benar dibacain satu-satu liriknya, artinya kira-kira apa, kenapa dia nulis seperti itu, terus bukain interview kenapa dia bisa sampai berpikir seperti itu, buka interview rapper kan akhirnya kebentuk tuh, oh dia mindsetnya gini makanya dia bisa ngomong seperti ini. Terus kayak mulai dari dulu emang suka baca sih, tapi bukan berarti kayak baca yang kayak orang satu buku harus enggak, tapi emang secara teratur tuh emang selalu tiap hari ada yang dibaca ya. Mau artikel mau apa selalu nyempatin diri baca. Oke. Dan itu sih ada Randi ada ngasih buku, ada handbooknya gitu. Jadi kalau di kampus tuh kita dikasih buku kayak untuk misalnya menjadi seorang engineer gitu. Ini bukunya, nah ini untuk jadi seorang rapper ada bukunya gitu, dikasih benar-benar tiap bagian-bagian rap tuh dikasih tahu, ada yang namanya metafora apa kayak gitu tuh dikulik, emang benar-benar kayak mata pelajaran. Oke. Ada handbooknya itu. Ada handbook, rappers handbook namanya. Rappers handbook. Iya, ada di internet tuh bisa download. Oke, jadi dari situ belajar. Dari situ belajar. Oke, dan ini nggak main-main. Jadi mau jadi rapper pun harus belajar gitu. Iya. Tapi karena waktu itu tahunya wah ada ini rap nih, maksudnya adanya, jadi bacanya seneng gitu maksudnya. Benar-benar nggak kayak pelajaran, bacanya seneng aja. Terus maksudnya kan kita kebayang toko-toko yang kita suka, Nas gitu. Terus dikasih contoh, jadi emang seneng aja ke bawah, seneng, jadi nggak susah kok. Nggak susah ya. Dan akhirnya membentuk seorang Jomil dalam penulisan lirik seperti ini ya. Oke, kalau rapper favorit lu dalam berlirik siapa itu? Ada banyak sih Bang, kalau misalnya dari zaman dulu tuh Nas pasti ya. Eminem, Biggie, Tupac kayak gitu. Terus ada Redman, Method Man, Wu-Tang, terus banyak juga. Terus yang baru ada Kendrick Lamar. Kendrick gila ya. Ada Kendrick Lamar, ada A$AP Rocky, terus ada G.I.D. Yang semakin sampai yang paling baru suka dengan Hopsin, Logic juga. Logic ya. Oke, dan lo ngikutin lirik-lirik mereka ya. Oke. Kalau di negeri kita nih, lo Jomil ngeliat siapa nih rapper yang cukup lirikus di sini? Kalau misalnya dari awal kan gue benar-benar 2011 sampai 2016 tuh kurang pergaulan dengan dunia rap. Kayak dunia belajar rap dari lirik aja. Terus gue sama Randi pelan-pelan mulai dapet nih, pertama kali kenal kayak biasanya kita dapat rapper tapi kayak kurang dapat gitu, kayak ini masih kurang karena kita udah standarnya maksudnya ngelihatnya luar kan. Betul. Jadi udah nggak ini lagi, pas ngedenger rap lokal kayak biasa aja. Terus tapi pertama kali kayak ngeh gitu, wah ada yang keren tuh Lace sih. Lace pertama kali kayak wah ada Lace keren. Terus dengar lagi wah ada Juta, ternyata ada Juta kesini. Itu belum tahu maksudnya Homicide belum tahu sama sekali. Karena emang kalau nggak salah di situ udah bubar juga ya. Jadi benar-benar nggak ada pikiran kalau maksudnya ada sebenarnya rapper-rapper yang keren juga kayak gitu, tapi nggak. Nah dari situ baru mulai
ngobrol, malah Bang Ucok duluan yang nemuin saya kan, maksudnya kayak ini ada rapper bagus nih pas di Twitter gitu. Terus saya mulai wah ini Bang Ucok kayaknya maksudnya ini toko serius gitu nih. Pas mulai ngulik ternyata pas denger wah maksudnya apa yang gue bikin tuh udah dia bikin jauh sebelumnya maksudnya, dan kualitasnya udah sangat bagus gitu. Dari situ baru mulai kayak ketemu satu-satu, ada Crowbar, baru langsung kebuka banyak gitu. Ternyata rapper-rapper yang lirikal tuh banyak di Indonesia, cuma emang kurang saling kayak kurang terkoneksi aja kali. Iya, betul. Ya mungkin seperti yang dibilang Jo bahwa banyak rapper yang sebenarnya liriknya bagus, tapi karena media hanya mengekspos rapper yang begitu, itu sih. Orang mindsetnya ya udah kalau rapper yang itu gitu kan. So mainstreamnya tahun 13 saya baru tahu tuh kayak masih 2016 2017 tuh baru tahu tahun 13 gitu. Baru tahu tuh ya. Iya, maksudnya bukan mainstream, maksudnya seterkenal tahun 13 seterkenal tuh baru tahunya ini. Jadi emang peran benar sih Bang, peran media sih di sini. Iya, media karena memang media di sini memang ya kalau kita ngomongin mainstream radio seberapa banyak sih muterin lagu karya anak bangsa gitu. Saya sempat gini. Gila ya, dari zaman saya dari tahun 2000-an sampai sekarang rapper lokal yang diputar di radio mainstream itu menurut saya porsinya gila. Wah, kalau 1% aja udah bagus banget tuh Jo. Iya kan? Benar. Kesininya. Mungkin ada sekarang Motion FM itu yang all day radio hip hop R&B. All day paling yang mengangkat rapper-rapper ini. Yoi, dan ya terima kasih untuk yang sudah memutarkan lagu-lagu rap lokal. Cuma porsinya masih kurang sih. Masih kayaknya. sangat kurang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya ada memang benar-benar radio yang mau, karena sekarang hip hop saya bilang adalah sudah, kalau kita ngomongin hip hop kecil nggak kecil lagi sih Jo. Enggak, udah gede banget sebenarnya. Gila. Dan ya? saya sebenarnya kalau misalnya Bang Afi bilang kayak mudah-mudahan ada media yang angkat, sebenarnya saya nggak ngarep itu, saya justru ngarep kayak mudah-mudahan teman-teman rapper ini bisa bikin platformnya sendiri. Nah, sebenarnya itu sih. Iya, jadi kayak sama-sama mungkin kita bareng-bareng bikin event bareng-bareng, mungkin ada yang ngambil porsi bagian berita kayak gitu. Nah, itu yang jurnalis, seperti yang Ucok kemarin kita ngobrol sama Ucok bahwa bagian jurnalistik hip hop nih yang masih belum dilirik gitu. Sampai Ucok bikin buku nih, bukunya nih saya panjang aja nih, karena ini menurut saya gila sih, sampai rapper nulis buku mendokumentasikannya dan akhirnya dirilis dalam sebuah buku. Menurut saya pencerahan lah. Iya, itu sangat ini sih Bang, karena maksudnya sekeren-kerennya Bang Ucok masih menyempatkan diri gitu. Nulis dan jadinya bukan artikel doang nih, buku gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan juga bisa membuat sesuatu yang lain juga nanti ke depannya. Kayaknya sih Bang, dan gue maksudnya kalau misalnya ada teman-teman yang nonton kayak jangan terlalu terpaku sama cuma tulisan gitu. Kan kita udah punya media YouTube. Sebenarnya bisa vlog gitu. Maksudnya dia ngobrol tentang, sebenarnya kan sesuatu bisa beredar karena diomongin gitu. Teman satu ngomongin teman lain, maksudnya tapi bukan ngomongin yang buruk ya, ngomongin karyanya gitu. Jadi sebenarnya media jurnalistik kita sebenarnya mungkin kalau teman-teman kayak ngerasa berat untuk nulis, bisa mulai dengan vlog sih. Bikin media yang cuma kayak ngobrolin. Tapi dari sudut pandang pelaku, karena kalau misalnya saya lihat kan saat ini ada banyak yang reaksi-reaksi. Tapi bukan dari sudut pandang pelaku, jadi kayak kurang dapet gitu. Maksudnya nih sebenarnya rappernya ngomongin ini gitu. Kalau teman-teman sendiri yang bikin, kayaknya bakal lebih bagus. Bakal lebih keren ya, bakal lebih dapet ya. Oke. Tentang hip hop sekarang gila sih kalau kita ngomongin rapper sekarang. Dulu tahun 2000-an gitu kita ngomongin rapper, orang bisa ngitung pakai jari nih Jo. Tapi sekarang wah, semua sih. Gila ya. Dan maksudnya yang di bagian papan atas aja udah mulai masuk Ariel Nayaka, mulai masuk Ramen Girl, maksudnya udah mulai banyak, bahkan papan atasnya juga udah mulai banyak nih. Dan nggak bisa dibendung nih kayaknya. Udah mulai nggak bisa dibendung. Bahkan dulu saya sempat underestimate, dengan jujur sebelum siaran Boombox itu saya ada nggak sih rapper yang keren, ya masa itu aja gitu. Benar. Setelah ketemu Jomil, ketemu Tuan 13, ketemu mereka ini yang baru-baru, gila. Sekarang tuh mau nyari gitu. Kalau dulu males nyari karena memang nggak ada gitu. Kalau sekarang siapa lagi nih yang rilis baru-baru gitu. Nah, hanya semakin banyak rapper ini, menurut Jomil gimana sih nih? Ya mau nggak mau kan semakin banyak pesaing. Ya kan, semakin banyak pesaing. Tapi tadi saya kutip dari Joe bahwa kita harus bersatu nih untuk membuat sesuatu gitu. Sementara ada beberapa pihak yang mungkin kemarin ya bikin diss track atau apa yang memang pengen, mungkin namanya pengen lebih ini kan, lebih cepat gitu. Nah,
Kalau menurut Joe sendiri dengan adanya semakin banyak rapper, persaingan yang semakin ketat ini gimana sih Joe? Kalau Joe sendiri sebenarnya berdasarkan sistem di pasar bebas saja tuh kan, kompetisi tuh itulah yang kunci untuk membangun sesuatu gitu. Yeah. Semakin besar kompetisi maka kualitas di situ akan semakin bagus. Karena dengan adanya kompetisi akhirnya gimana supaya gue didengar sama orang-orang, kalau lawan gue ada 100, apa yang membedakan gue dari 100 orang ini? Akhirnya mulai diferensiasi gitu. Jadi sebenarnya makin bagus sebenarnya. Semakin gila, semakin dalam lagi ya Jo ya. Ini menarik karena semakin banyak rapper dan semakin banyak yang menurut saya diferensiasinya udah kelihatan. Iya. Kalau denger Jomil, wah ini pasti Jomil. Iya. Dengerin ini, wah ini pasti Tuan 13. Dengerin ini, wah ini Ramen juga kayak gini. Mereka masing-masing sudah punya style ya. Kepikiran nggak sih suatu saat ini gede gitu? Karena dulu saya berpikir Malaysia lebih bagus daripada Indonesia gitu. Dekat-dekat aja dulu kita ngomongin negeri tetangga, Singapura segala macam. Kalau menurut Jomil sendiri bisa nggak sih kita akhirnya bisa lebih bagus dari mereka gitu? Sebenarnya bisa ya, dengan adanya maksudnya yang paling gampang deh yang kita maksudnya baru kelihatan nih, All Day bikin acara segede itu, mereka bikin beef rap battle, artinya sebenarnya kita udah di titik itu, kita udah memang di titik yang maksudnya udah start awal gede nih, bakal dan gua rasa bakal lebih gede lagi sih. Sebenarnya udah mulai bisa, asalkan maksudnya kita jangan ngarepin ada orang yang ngerjain. Kita emang harus ya kayak Etaro, dia sendiri yang maksudnya kan dia rapper juga sebenarnya, tapi dia sendiri yang ngerjain, dia yang bikin kontennya, kayak emang harus ada yang ngambil porsi-porsi itu. Karena emang nggak bisa kita ngarepin. Nah setelah dari situ baru nanti kayak akhirnya mungkin nanti suatu saat Etaro benar-benar bisnis aja kayak gitu, nanti baru mulai terbentuk diferensiasi, ada yang benar-benar bisnisnya doang. Nanti baru mungkin kita bisa seperti di luar, ada yang cuma nge-rap doang. Mungkin kita di fase di fase sekarang tuh kayak Tuan 13 nih bikin Westwell. Itu kan benar-benar sebenarnya harusnya ada, kalau di luar tuh udah dia cuma datang bikin. Nah tapi ini benar-benar Tuan 13 yang ngerancang bareng teman-temannya, dan gue yakin masih banyak tugas-tugas yang kayak tugas-tugas perizinan kecil-kecil yang masih Tuan 13 lakuin ya. Karena emang posisi kita masih di situ. Betul, dan suatu saat ini semakin lama kalau kita semakin terus bomnya akan kembali ini. Yoi. Dan menurut saya nih tahun 2019 bakal lebih panas daripada 2018. Banyak rilisan ya. Kalau Jomil sendiri nih menganggap ya kalau kita ngomongin rapper di Indonesia kan kita udah bilang wah rapper sudah semakin banyak, persaingan juga tadi bahkan bisa membentuk menjadi lebih bagus lagi gitu. Tentang apa ya, kalau saya bilang ya ini kan ada juga yang mencoba-coba jadi rapper nih. Mencuri-curi kesempatan gitu. Menurut Jomil gimana sih orang-orang yang seperti itu yang mencuri-curi? Karena gini, kadang-kadang dari Sabang sampai Merauke masyarakat kita kadang-kadang nggak bisa membedakan rapper gitu. Mereka beratribut rapper, mereka coba nge-rap, bahkan kalau dibilang rapper nge-rapnya juga sebenarnya biasa, tapi mereka cari viralnya. Sementara kalian satu sisi it's not easy, ini struggle, kalian gila sampai Jomil tour dilakukan gitu. Bersaing dengan orang-orang yang seperti ini gimana sih Jo? Capek nggak sih lu Jo gitu? Capek sih Bang, sebenarnya kita capek kan, apalagi kalau misalnya ada yang udah punya basis massa, terus maksudnya dia manfaatin untuk nge-rap karena kebetulan rapnya lagi trendy, sebenarnya akan menyusahkan kita. Tapi emang kita di posisi kita nggak bisa ngatur itu. Maksudnya siapapun emang bisa masuk ke sini, dan selama mereka mereka bisa ngasilin lagu rap, kita nggak punya hak juga untuk melarang. Kalau kesal sih sebenarnya kesal, tapi kayak gitu emang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke ini sih Bang, lebih pintar aja udah. Misalnya kita udah lihat dia kayak gitu, apa yang kita lakuin maksudnya untuk ngelawan kayak gitu nih, misalnya bilanglah ada YouTuber yang jadi rapper kayak gitu. Nah maksudnya gue bukan jadinya kayak wah tai lu, maksudnya lu harusnya bikin vlog aja. Gue jadi mikir kayak apa gue mulai bikin ini ya, maksudnya bikin vlog aja juga mungkin kayak dari situ bisa jadi jalan. Jadi gue selalu kayak jatuhnya coba mikir gitu, apa yang harus gue lakuin untuk kayak ngelawan itu. Karena kalau misalnya gue masuknya ke ngeluh gitu, walaupun saya gue ngeluh tiap hari, tapi kayak gue cuma sekitaran ngeluh, gue yakin gak akan lebih maju. Ya. Mungkin gue ngeluh tapi minimal gue ada mikir deh apa yang kayak gitu. Apa yang mesti dilakukan ke depan. Berikutnya. Terus ya. Damn. Saya yakin kalau Jomil begini terus sih, kalau secara track nggak ada lah yang bisa bendung Jomil. Jomil ini salah satu senjata
hip hop Indonesia yang menurut saya akan bisa membawa kita lebih maju lagi. Oke Jo, kita akan ngobrol lagi, kita puterin lagu dulu ya. Sebelum kalian juga boleh nanya-nanya nih, kalau pengen nanya-nanya soal Jo, silakan langsung diketik di chat YouTube live, boleh di The Majors juga boleh. Kalau ada nanti kita cek sambil kita ngopi. Jo, silakan sikat kopinya. Ini Algojo kita mau puterin dulu nih. Ini apa nih lagu? Penasaran dari judulnya nih Jo. Algojo itu sebenarnya awalnya dari Randi lagi. Jadi Randi itu ada di posting sama suatu ormas tertentu, terus ngomongin kayak ini orang udah udah bikin hal yang tidak dengan keyakinan kita, katanya gitu. Padahal mas sebenarnya enggak, konteksnya bukan seperti itu lagu rapnya. Nah akhirnya gue bilang sama teman-teman di Instagram gue, kalau misalnya lu bisa report nih postingan tentang Renslam, postingannya turun, gue keluarin track malam ini kayak gitu. Jadi kayak akhirnya mereka report bahwa postingan ini sebenarnya postingan kebencian, hate speech gitu. Akhirnya turun. Akhirnya gue bikin lagu hari malam itu juga. Jadilah Algojo. Jadi intinya kayak gue ngerasa di negeri ini banyak yang mencoba jadi Algojo. Kayak gitu. Banyak yang mencoba kayak menjadikan Tuhan sebagai Algojonya kayak gitu. Jadi kayak dia bakal bilang kayak lu udah salah nih lu harus terima tanggungannya. Terus berdoa kayak gitu. Semoga lu dapat hukumannya kayak disuruh-suruh gitu Tuhan karena nggak sesuai sama keinginannya dia. Jadi gue ngerasa kayak Tuhan jadi Algojonya gitu. Jadi itulah lagu ini tentang itu. Lagu ini tentang itu. Dan sekarang saya, kalau Jokowi kemarin bilang dia hanya takut sama Tuhan, sekarang yang saya takut Neno Warisman. Itu tangga saya Tuhan aja diancam men. Iya kan lah, gila nggak sih? Gila sih gue masih kayak pusing gue mikir. Sampai gue mau ketemu Neno Warisman karena gila kalau Tuhan yang bisa dipaksa apalagi kita. Wah ampun, jarak 100 meter udah harus sembah sini. Check it out, Boombox, The Majors, Algojo ya. Jomil. Hey, Jo. Di kota sesikap di Cikon Tingkong, sebut mereka imun atau tingkong, berkiprah di medsos, cecok dengan segala makhluk, dari anak TK sampai cecek, berikan domestos untuk mereka dengan senang hati, hidup dan bersisa. Satu owner. Kemarin manggung di Future ID, ketemu mereka juga ya? Ketemu bang. Mereka. Ngobrol-ngobrol beli sama si Dre, Shotgun Dre. Shotgun Dre, Lace, ada Noise di situ ya. Masih kalau ketemu gua, itu kayak dia masih berapa menit lagi baru datang, terus gua udah balik gitu. Oke. Lu main sama Tuan 13 ya? Main sama Tuan 13 sama Medermus. Oh, Medermus, lu main juga sama Medermus? Main sama Medermus. Oke, gimana main? Kemarin acaranya malamnya ada si YG sama itu datang juga nggak sih si Taiga kagak jadi datang loh. Kagak jadi datang. Jadi dia tuh emang ada masalah tour di Asia kan. Jadi emang bukan cuma Indonesia, satu Asia ini dibatalin turnya. Turnya si Taiganya. Diganti Tuan Taiga belas bang. Tuan Taiga belas. Oke. Kemarin akhirnya YG manggung di situ ya. Lo nonton sampai selesai? Kagak. Lo nggak suka YG ya? Suka bang, tapi maksudnya kayak ngerti gue udah sering lihat live-nya kan. Udah sering. Live-nya kurang bagus sih sebenarnya. Iya, ngapain ya? Iya. Bagusan lu kali ya. Oke, kemarin lu manggung sama Tuan 13 di situ. Ya kita lihat ada panggung sekali lagi hip hop membuktikan bahwa sebenarnya kalau dulu kan nggak ada acara-acara seperti itu dan ini mereka mengangkat nama-nama rapper yang sekarang boleh dibilang ini adalah scene hip hop mulai dilirik oleh orang-orang event organizer ataupun promotor untuk membuka atau untuk memeriahkan acara mereka. Kalau menurut Jomil sendiri acara-acara seperti ini apa sih gitu? Menurut Jomil acara-acara seperti ini gimana gitu? Ini sebenarnya kita nyari duit udah. Sebenarnya maksudnya kalau ada acara-acara gede gini jangan jangan tanggung-tanggung aja. Diambil saya kayak minimal pasti stage-nya kan bagus. Betul. Kita nggak akan mungkin bisa bikin stage seperti itu kalau kita independen. Nggak mungkin. Kita pasti minimal kita bisa akalin kita punya video yang bagus, video live yang bagus, dan kalau bisa sih kita nego supaya dapat jam yang enak atau minimal kita panggung kecil tapi orangnya banyak gitu. Biar kita dapat, karena di tempat kayak gitu kita benar-benar dapat banyak
pendengar baru sih. Betul. Karena kayak kemarin tuh kan yang datang tiket masuknya 500.000 tuh. 500.000. 500.000. Artinya kan maksudnya kalau hanya untuk tiket masuknya dia bisa 500.000, kita maksudnya kalau setahun ngeluarin 1-2 album, dia harusnya bisa dong. Bisa. Orang-orang seperti ini berarti yang targetnya kita. Betul. Jadi kayak kita, menurut saya kalau semakin banyak acara gini nih semakin bagus. Di sini udah kita kayak nyari duitnya kayak yang paling realistis deh. Iya. Karena langsung dibayar di awal kan. Betul. Dan bisa nge-grab pendengar baru kayak gitu. Fans baru gitu ya. Oke, ini adalah salah satu acara yang mungkin banyak ditunggu karena memang line up-nya hip hop. Iya. Dari old school, dari Iwa sampai Psychoji sampai Jomil sampai yang baru-baru muncul gitu kan. Sayang memang kemarin saya nggak bisa kesana, biasa lah kalau udah punya keluarga. Wah, kita ke playground mainnya. Nganterin anak pasti sih. Kalau nggak ya biasalah kalau bapak-bapak seperti itu. Tapi saya bangga dengan teman-teman yang kemarin saya lihat gila sih, manggung di acara yang memang nggak boleh dibilang itu adalah acara hip hop kemarin itu ya. Nah, ke depan kalau misalkan Jomil lo bisa, ya ini kita berandai-andai ya. Jomil punya panggung seperti itu di 10 kota gitu. Lo mau ngajakin siapa, Jo? Di panggung sebesar itu, Jo? Pasti kalau misalnya gue dapat panggung segede itu, saya ngajakin semua yang manggung sama saya waktu masih di panggung kecil sih. Oke. Jadi di kayak di Solo tuh ketemu sama teman-teman panggung anak-anak Calypso. Calypso ya, Shout out to Calypso. Saya dari Solo sebenarnya. Oh gitu, Bang. Jauh sebelum ada Calypso, saya nge-rap dari tahun 96. Wah, dari 96, bayangin lo belum lahir kali. Iya, 92, 4 tahun. Tapi belum bisa ngomong. 96 dulu belum ada Calypso, kita belum ada komoditas hip hop di situ. Tapi dulu ada 11 rapper di Solo, itu ada 11 rapper, dan sekarang yang masih nge-rap cuma saya. Artinya yang lain sudah berbisnis, berumah tangga. Ada satu rapper cewek jauh sebelum saya kenal Yako, jauh saya sebelum kenal Ramen Girl. Ada namanya di situ Ari Ibrahim, Cat Mac namanya, nama panggungnya, itu ngerapnya keren banget. Sekarang udah jadi ibu-ibu, tapi masih tetap jadi musisi gitu. Jadi di Solo pun sebenarnya menyimpan banyak rapper ya. Calypso, Shout out to Calypso. Terus yang paling baru sekarang ada baliknya Prek, Bang. Oh, dibalik Prek. Di Solo juga. Dari Solo juga. Oke, Shout out to Krop. Wah, susah bangetnya ya. Oke. Terus siapa lagi, Jo? Nah, itu di Solo. Terus di Cirebon kita Bang Tabib Q. Itu bikin Project Q. Nah, itu Bang. Itu baru-barunya banyak juga tuh di bawah Cirebon ya. Cirebon. Jadi tiap daerah tuh ada semua tuh, Bang. Ada semua ya. Nah, jadi kalau gue dapat panggungan besar, gue pasti ajakin semua. Selama gue nggak kemabukan, nggak lupa, Bang. Gue pasti ngajak semua sih, karena mereka yang bantu bikin panggung gue jalan sih. Jalan ya. Oke. Ngomongin mabuk nih. Lo suka apa, Jo? Kalau mabuk sih sebenarnya makin kesini makin gak suka nih, Bang. Makin gak suka ya. Karena nggak realistis tuh kalau udah mulai lama-lama nggak realistis ya. Karena bangun paginya nggak enak gitu. Iya. Bangun paginya nggak. Ada yang sebenarnya bangun paginya nggak enak, tapi negara bikin kita jadi nggak enak. Itu sih. Bikin kitanya was-was. Iya, was-was, padahal sebenarnya itu yang paling sehat, tapi gitulah, susah melawan sama negara. Iya. Jadi begitulah ya. Mabukan gua akhirnya, tapi mau nggak mau, Bang, tiap datang ke acara ada yang menubuhkan itu ya. Adanya cuma mabukan itu doang, jadi cuma adanya anggur merah, intisari kayak gitu. Akhirnya udahlah. Jadi mau nggak mau bukan untuk mabuk, Bang, lebih kayak sosial aja ya. Udah cukup, berhenti ya memang. Kalau kelebihan nanti gua kemarin tuh nambarin ini, Bang, kru gua nih, si Kuba Dewe. Shout out buat Kuba Dewe, untung dia sabar. Untuk sabar lo ya. Sabar, sampai di sini masih dianterin. Yoi, memang begitu kadang-kadang yang namanya minuman kadang-kadang membuat kita lupa. Itu ya biasa lah, Jo. Yang penting lu boleh minum sebanyak-banyaknya asal kontrol. Iya. Jadi maksudnya jangan banyak berarti sebenarnya. Kalau udah banyak bisa kontrolnya ya. Enggak bisa. Oke, tapi ya daripada nanti entar tua lo gila minum, lebih baik lo sekarang lo gilanya gitu kan. Dan ini gue ngerasa udah mulai masuk ke fase turun nih, Bang. Fase kayak bosan. Udah kayak ngapain sih gitu ya. Lebih kayak pengen kayak tadi aja nih, sebelum kesini bikin konten kayak ngebahas
lirik kayak gitu, udah lebih kayak gitu Bang. Akhirnya sekarang lebih sih ya. Pelan-pelan sih. Lo bikin apa sih Jo? Tadi sebelum sini konten lirik apa? Jadi gue kan mikir tuh Bang, kayak tadi gue bilang kita harusnya masuk ke ranah yang megang ininya, dunia jurnal ini. Gue akhirnya mikir kayak gak ada nih yang ngebahas lirik gue. Tapi sebenarnya orang-orang pengen tahu. Jadi kenapa nggak gue yang ngebahas aja udah. Akhirnya gue kayak kemarin bikin konten di Instagram, kayak bilang lu pengen tahu lirik gue yang mana, kasih tahu ke gue. Akhirnya mereka satu-satu bilang lirik yang ini tentang apa sih. Nah itu tadi gue kumpulin, gue bahas langsung di video itu yang gue yang editing. Dan gue pengen uploadnya kayaknya besok gitu. Itu membahas tentang lirik lagu lo. Tentang lirik. Wah ini konten-konten ini yang sebenarnya mesti diperbanyak, karena jujur aja memahami lagu rap, kalau yang rapper mungkin tahu. Iya, itu. Ya kan, kalau yang orang awam, orang yang suka, istri saya suka dengerin lagu rap, tapi karena dia hanya jadi saya dikaruniai istri, ini ceritanya. Dia suka dengan lagu dan dia adalah orang yang sangat jujur dalam menilai sebuah lagu gitu. Nah, dia itu ternyata kadang-kadang kalau dengar lagu rap dia hanya suka wah ini lagu enak gitu, tapi kadang-kadang nggak walaupun dia nggak paham isinya. Bener. Gitu. Nah tapi konten-konten yang seperti ini justru kita penting bahwa kita bikin lagu kan ada maknanya Jo. Bener Bang. Ada pesennya gitu. Kayak lu pasti kemarin baru nulis kayak gitu, Bang, pasti kan setiap baris ada pesan yang dibawa sebenarnya. Iya betul, ada pesan yang dibawa yang kadang-kadang kita luput gitu. Orang pengen tahu tapi kadang-kadang kalau suruh mikir sendiri ya susah juga kan? Bener Bang. Nah, konten ini cukup bagus. Ini konten-konten ini baru atau? Baru Bang. Baru. Jadi malam tuh, jadi ternyata gue sama manajer gue lagi tidur, gue lagi stuck banget itu, gak kepikiran apa-apa, bikin apa nih kayak. Soalnya kalau bikin video klip, gue harus minimal ngeluarin duit 300.000, 500.000 satu video klip. Sedangkan YouTube kan maksudnya tiap hari ada konten baru. Betul, harus tuh. Harus pasti. Dan akhirnya gue kayak kepikiran, sebenarnya orang kan butuh gak cuma video klip. Ada banyak bagian dari hip hop yang bisa kita bahas kayak gitu. Dan kalau belum ada yang bahas, berarti di situ ada kebutuhan. Gue akhirnya kepikiran gitu. Gue masuk di situ coba. Gue akhirnya kayak kepikiran mulai dari bahas lirik gue. Dan gue kayak ke depan pengen, maksudnya nggak cuma hanya lirik, gue pengen ngebahas tentang hip hop ini secara ekosistem budaya. Gue pengen bahas. Gue pengen bikin kayak tiap minggu. Nah, gue ada rencana nih tiap minggu mulai ngerilis video tentang kayak berita hip hop seminggu ke belakang gitu. Kayak siapa aja yang ngerilis, bikin apa, lirik ini tentang apa, secara umum aja. Kayak gitu. Gue ngerasa kayak itu kayaknya bakal ada yang nonton deh. Iya, karena memang informasi tentang hip hop masih kurang. Padahal sebenarnya udah mulai naik nih animonya. Kebutuhan orang untuk pengen tahu tentang hip hop. Iya. Ya kan, siapa yang rilis album, terus ya pembahasan tentang lirik lo ini belum pernah ada nih. Dulu zaman waktu tahun saya SD itu waktu itu saya kalau ada pembahasan lirik di radio dulu itu lebih lucu lagi, nih nggak akan terjadi di zaman lu. Lu bayangin dengerin radio misalnya ada lagu naik daun gitu, lagi banyak didengerin orang, di radio itu membahas dia menulis pembawa acaranya, penyiarnya itu bacain liriknya, jadi kita bisa tulis. Bayangin, kan gila konten kayak gitu. Gak boleh kelewat jam berarti itu. Gak boleh kelewat jam, kita tungguin. Oke jam, wah ini tentang lagu ini gitu, yang lagi hits gitu. Terus dia bacain liriknya, gue nulis. Berarti lu maksudnya udah pas bilang itu udah siap. Oh liriknya tentang, kadang-kadang kan lagu kita susah pengen ngapalin lagu. Iya bener tuh. Waktu itu belum ada internet, gue tulis, gue rela nih. Gue tungguin gitu, gue tulis lagu-lagu itu kita tunggu gitu. Nah jadi keinget gitu. Dan ini cocok sih, maksudnya di era sekarang kan nggak mungkin orang gitu. Nah ini lo mengadopsi dari itu, tapi tanpa lo sadar tanpa lo sadar lirik itu penting ditunggu orang gitu. Iya itu. Terus pokoknya ya kita tungguin lah aksi-aksi Joe ini yang sekarang memang lebih gila lagi, lebih melakukan segala sesuatunya tentang hip hop gitu ya. Dan ini adalah akibat kecintaan lo sama hip hop ya. Cintaan, dan sebenarnya kalau mau dilihat sebenarnya karena tragedi sih lo, kayak tadi gue ada masalah. Sebenarnya jadi kayak gue merasa ini bukan pilihan gue juga sendiri nih, kayak emang gue akhirnya terpaksa milih kiri kanan, akhirnya tiba-tiba jalan tengahnya udah hip hop terus aja ya. Jadi
yang ada tragedi itu tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Masalah yang paling gedenya sebenarnya bukan paling gede, salah satu yang paling gede tuh gue tabrakan Bang. Lu tabrakan? Jadi 2017 akhir tuh harusnya gue kan dipinjemin mobil sama keluarga. Itu emang pengen bawa tur tuh. Hemat lah. Jadi udah tinggal isi bensin kan intinya. Nah ini malah gue kayak anak muda terus kayak ketiduran di jalan terus malah nabrak dan akhirnya mobilnya kagak ini dan gue mulai harus mikirin itu dan mulai satu-satu tiba-tiba aja datang masalah A lagi masalah B lagi. Tapi lo nggak apa-apa ya? Itu untungnya Bang. Jadi gue kayak cuma baru ketiduran sekitar 30 meter buka mata lagi depan ada mobil kayak gitu. Jadi hajar tuh ke belakang dihajarnya cuma pantat mobilnya doang. Tapi itu tetap aja bahaya banget tuh Jo. Iya itu padahal tuh perempatan tuh Bang, tuh perempatan dan itu kayak dari sana tuh kiri kanan mobil semua ya. Mobil gede lagi Bang, truk gede kayak gitu. Jadi emang, Jomil. jadi itu sih salah satu yang bikin akhirnya kenapa 2018 gue sempet kayak di awal-awal hilang. Iya. Dan akhirnya balik ya. Balik lagi. Tetap balik. Hip hop membawa Jomil kembali lagi. Iya. Dan 2019 akan ada kejutan karena Jomil akan memberikan sesuatu yang mungkin dibutuhkan orang. Iya, konten hip hop. Dan ini rencana lo continue terus. Continue sih Bang. Wah salut deh Jo. Gue merasa kayak kan gue dulu kerja di kantor, gue bisa kerja dari jam 7 bangun jam 5 persiapkan segala sesuatunya sampai pulang di rumah lagi tiba jam 7 lagi. Kok ini gue nggak bisa seperti itu nih padahal gue suka. Gue mikir kayak lama tuh gue sadar kalau tiap kerjaan tuh ada tanggung jawabnya. Kayak bukan berarti karena lu suka jadi lu bisa suka-suka tuh. Ya nggak juga bisa gitu ya. Iya justru karena lu suka tanggung jawab lu makin gede. Itu yang gue kayak telat banget sadarnya gitu. Dan akhirnya ini apa yang lu suka lu kerjain sekarang. Bikin iya makanya kayak seriusin deh. Ini berarti ada di channelnya Joe Million ya? Iya, Millionaires Men's Club namanya. Millionaires, saya suka tuh. Kemarin sempat juga lo post kalau ada lo mau bikin cyber juga. Iya, itu salah satu. Jadi kayak gue sebenarnya memanfaatkan media sosial ini untuk itu Bang. Gue pengen lihat kalau misalnya gue bilang A, animonya kayak gimana, gue bilang B. Nah makanya gue pas bilang kalau gue bikin cyber gimana gitu. Ternyata ada yang bahas. Cuma teman gue bilang kalau misalnya cyber lu terlalu banyak sering muncul gimana nanti orang bakal nganggap lu gimana. Akhirnya gue kepikiran tapi kayak kalau misalnya gue bahas lebih ke berita mungkin jatuhnya jadi bisa lebih aman. Gue takutnya maksudnya kalau gue terlalu sering muncul di channel gue dengan bawain rap orang malah nganggapnya malah jadi turun. Itu sih yang makanya gue kayak banyak ngobrol dan banyak interaksi sama temen itu di Instagram. Gue benar-benar pakai itu untuk interaksi sih. Dan akhirnya kebentuklah yang salah satunya materi yang baru ya. Wah ini menarik. Oke nanti kita pengen lihat juga kalau udah beredar Jo akan kita lihat ya seperti apa kontennya nanti ya. Bener. Oke sebelum kita lanjut lagi Jo ini ada lagu lagi nih yang kita mau puter. Track berapa nih Jo? Coba kita putar 3 Mata Batin Bang. Wah, 3 Mata Batin. Dan malam hari ini akan ditutup dengan sesi freestyle. Cuma sebelumnya saya mau nanya nih Jo, 2019 lo udah punya konten YouTube, lo akan rilis album. Sampai kapan lo akan menjalani hip hop Jo? Sebenarnya kayak gue pengen ngebantu di di komunitas ini. Gue pengen ngebantu supaya orang-orang lebih tercerahkan soal hip hop dan mungkin kayak ke depan nggak akan cuma soal hip hop sih. Jadi kayak sampai kapan soal hip hop gue nggak tahu sampai kapan. Yang pasti gue kayak pengen ngebantu kayak orang harusnya dapat konten yang bagus gitu. Konten yang bagus. Dan saat ini kayak gue emang ngejalanin hip hop, gue pengen orang-orang dapat konten hip hop yang bagus kayak gitu. Sampai kapan gue ngerasa kayak kalau gue nge-rap sih kayaknya gue nggak tahu kapan berhentinya ya. Selama ini masih menyenangkan pasti gue terus lakukan ya. Dan apapun yang terjadi lo terus lakukan selama lo seneng selama gue ini. Oke, sebelum ke freestyle juga tentang kondisi negara nih, ini kan pilpres nih. Lo peduli nggak dengan pilpres ini? Peduli sebenarnya Bang. Peduli. Benar-benar peduli. Oke, jadi menurut lo adalah bahwa sebagai pemuda, Jomil, lo mesti peduli dengan keadaan negara ya. Harus peduli sih. Kalau menurut lo nih pemimpin yang bagus buat bangsa Indonesia tanpa ngomongin nama, pemimpin seperti apa? Pemimpin yang nyata aja sih, nyata impact-nya, maksudnya dia ke masyarakat terasa gitu. Nggak cuma sekedar janji, tapi yang penting kita harus benar-benar bisa rasa sih. Mau dia nomor 1 atau nomor 2, selama gue nanti benar-benar kayak bisa ngerasain apa yang dia lakuin,
Dan tuh nggak usah harus yang benar-benar kayak wah gue dapat dana langsung, dana tunai, nggak usah gitu juga. Minimal mungkin kayak gue jalan ke rumah jadi udah aspal gitu, atau mungkin misalnya program-programnya misalnya beasiswa gitu, nanti anak misalnya suatu saat gue punya anak dia bisa dapat kayak gitu sih bang. Gue ngerasa impact sih yang paling penting. Betul, impactnya seperti apa ya. Tapi lo memang dulu dari Papua? Dari Papua. Bener nggak sih jalan-jalan itu sudah terjadi gitu? Bener sih bang, itu maksudnya kalau misalnya ditanyain sama orang-orang Papua pada seneng sih maksudnya dengan kepemimpinan presiden yang sekarang, karena emang saya maksudnya nggak terlalu ngerti ya maksudnya apakah itu udah dibangun dari sebelumnya dia cuma melanjutkan, tapi yang pasti di Papua sekarang jalan-jalan udah banyak yang beres kayak gitu, dan terutama Wamena tuh Pak Presidennya sendiri yang turun langsung dengan motor jalani langsung ya. Iya. Dan itu menurut saya lebih bagus ya, karena di Irian juga sekarang rapper juga udah mulai gila ya. Kalau di sarana-prasarana diperbaikin pasti kan maksudnya lebih maju lagi gitu. Betul, saya sangat setuju. Oke. Sebelum kita tutup from Millionaires Man Club channel, check it out. Kita akan tutup Jomil dengan Boombox ID The Magis Radio dengan freestyle dari Jomil. Nih lama nggak ketemu, saya harus dengerin Jomil berfreestyle nih. Boleh ya Jo ya? Siap, boleh. Yo, ini menutup Boombox malam hari ini. Terima kasih Jo. Siap bang. Kita ketemu lagi. Oke bang. Di rilis album berikutnya. Check it out ya, Jomil. Check. Let's do this ya. Oke. Mikrofonku remas, pikiranku lepas. Ini freestyle, bahasa Indonesianya gaya bebas. Nge-rap sampai aku punya emas di dada. Tidak peduli orang-orang yang melihat sebelah mata. Tetap lakukan sampai suatu hari orang tuaku bangga. Naiki satu persatu tangga. Dan jika suatu hari aku sukses, aku akan ingat kembali semua proses. Lakukan semua dari hal kecil, mulai bikin konsep pakai pensil. Tetap lakukan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Hingga suatu hari nanti ketika aku mati, semua orang tahu akulah rapper sejati. Angkat rima, tusuk ke segala masalah bagai belati. Coba cermati apa yang aku ucapkan, aku coba untuk tepati. Namun jika tak bisa, mohon maafkan. Sekarang aku ada di sini, aku freestyle sampai pagi, aku tetap bisa. Karena aku lakukan semua yang aku bisa. Nge-rap sampai instrumental tak ada sisa. Gadis-gadis yang mendengar pasti terisak. Dan suatu hari nanti mereka kembali dan tanya Jomilian, apa kau bisa menikah dengan diriku? Aku bilang tidak bisa. Aku menikah dengan satu hal, yaitu hip hop. Tak pernah berhenti, tak mengenal kata pit stop. Tetap nge-rap pakai sepatu atau pakai flip flop. Jomil bersama Afi Black Boombox gak berhenti karena ini sekali lagi. Dan gak akan berhenti karena minta satu bar lagi dari Jomil untuk gaya bebas. Lepas seperti yang Iwake bilang. Oke, hormat untuk para ketua. Dan sekarang Jomil, ku serahkan mikrofon kembali kepadamu. I check the mic yo. Terima kasih Bang Afi udah bagi barbar berapi yang sangat rapi. Kita berdua bagaikan senjata api, tembak segala musuh hingga mereka berlari. Dan aku bilang aku tak ada kata iya nanti. Kerjakan sekarang sampai badan sekarat dan rayakan dengan minuman sekerat. Jomil motherfucker. Thank you Bang. Sampai ketemu lagi nanti. Siapa? Jomil Boombox, peace out. Lagu track terakhir dari Jomil. Apa track terakhir nih Jomil? Pengen cowet Bang. Dengan rapper teman gua, Onti Wekem. Dia tuh juga punya karakter banget. Oke. Semua yang dia bawain tentang hubungan intim. Tentang hubungan intim Bang, aka seks. Lagu-lagu tentang seks, tapi di sini kita coba sesuatu yang lucu kayak judulnya cowet. Cowet itu artinya